Haleluya, 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 haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Raja-Raja pasal 20, ayatnya yang pertama. Dikatakan, pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan apa? Hampir mati. Lalu datanglah Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan apa? Ini Nabi rese banget nih. Waduh, saya kalau dapat pesan begini dari Tuhan, saya bilang, Tuhan cari pendeta lain aja deh Tuhan. Kan gak enak, ya kan? Kalau kita bagian ngasih tahu orang, Tuhan bicara kepada saya, kamu akan sembuh. Enak. Coba Tuhan bicara sama saya, kamu lewatan. Iya kan? Tetapi Tuhan suruh ya saya ngomong, disampaikan saudara. Ya kan? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ini yang saya senang. Dia tidak stres, dia tidak kecewa, dia tidak marah. Biasanya kita kalau dengar khotbah pendeta keras, kita kalau dengar khotbah pendeta menyinggung perasaan, kita kalau dengar kelakuan pendeta yang gak enak, kita langsung berontak, kita langsung kecewa, kita langsung marah, kita langsung menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia memalingkan wajahnya dan apa? Dia berdoa. Ibu, ketika mertua ngomong yang gak enak, apa yang harus ibu buat? Berdoa. Saya berdoa pendeta, kalau mertua saya ngomong yang gak enak, saya bilang, Tuhan, tampar dia Tuhan. Itu bukan berdoa, nyumpahin. Ya. Ketika sudah ditipu orang, engkau harus apa? Berdoa. Ketika engkau disakiti orang, ketika suamimu punya perempuan lain, kau harus berdoa. Ya kan? Karena kadang-kala engkau ada salahnya juga, Bu. Ya kan? Saya ngerti ibu-ibu akan marah sama saya. Jadi kalau suami saya berselingkuh, pendeta mau belain suami saya. Jangan emosi. Sama pendeta aja lu emosi, apalagi sama laki lu. Ada satu ibu datang ke saya, konseling. Dia ngomong terus. 15 menit pertama dia ngomong, suami saya tuh ya pendeta, ya begini. Aduh, dalam hati saya ngomong 15 menit aja ini sama ini ibu, ketombe saya keluar semua. Dalam hati saya, bagaimana lakinya yang seumur hidup, pantesan aja dia lari, ya kan? Saya aja 15 menit, jempol kaki saya goyang semua, iya kan? Saudara, yang saya mau jelaskan buat saudara, kenapa setiap kali kita menghadapi masalah harus berdoa, supaya kita bisa ngerti kenapa ini terjadi, supaya kita tahu bagaimana cara menghadapinya, dan supaya kita juga mengerti langkah apa yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan. Sebab kita kalau ada masalah langsung bertindak, itu yang membuat kita banyak mengambil keputusan yang salah. Dan banyak orang gagal bukan karena bodoh, banyak orang gagal bukan karena takdir, banyak orang gagal bukan karena serangan setan, banyak orang gagal karena mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin. Jadi waktu dia dengar berita yang tidak menyenangkan, dia bukan marah sama Yesaya, dia bukan marah sama Tuhan, dia bukan kecewa karena keadaan, tetapi dia memalingkan wajah dan dia apa? Berdoa. Ibu, saya kasih contoh yang gak enak ya. Kalau tiba-tiba sudah dengar kabar anak perempuan sudah hamil, mungkin sudah mengatakan, amit-amit pendeta, cabang kuda dan pendeta 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, gak bakal terjadi dalam hidupnya. Iya, saya cuma kasih contoh. Ya tapi contoh yang baik kenapa pendeta? Ya misalnya anak tetangga saudara hamil di luar nikah, itu lebih bagus pendeta. Gitu aja deh, anak tetangga daripada anak saya. Iya kan? Saudara kalau sudah dapat kabar-kabar yang tidak menyenangkan itu, apa yang saudara buat? Pasti yang pertama saudara naik darah dulu. Marah dulu, bentak dulu, kecewa dulu, nangis dulu. Itu buat banyak kesalahan. Yang dibuat oleh Hizkia, dia apa? Berdoa. Dia memalingkan wajah dan berdoa. Selalu saya bilang, yang pertama fungsi doa itu memberikan energi lebih dalam hidup kita. Amin.
Orang kalau berdoa, energinya jadi lebih. Kalau kita ngadapin masalah, kita langsung drop. Tapi kalau kita ada masalah, doa dulu, kita punya kekuatan lebih. Lalu yang kedua, doa membuat hidup kita lebih tenang. Tahu nggak saudara, kita kalau ada masalah, langsung telepon orang. Lu tahu nggak? Gila kali laki gue ya. Masa gue denger kabar, laki gue punya perempuan lain. Di sini langsung, kalau gue jadi lu, sekarang juga gue samperin perempuan itu. Gue bilang, lo sekali lagi lu, gue hubungin Polikarpus lu. Gue suruh cari arsenik lu. Iya, dia yang tahu beli arseniknya di mana kan, ya kan? Iya, dia tahu beli arseniknya di mana. Saudara, saya cuma mau bilang nih sama saudara, kalau kita langsung hubungin orang, kita langsung bertindak, kita langsung berbuat sesuatu, justru jiwa kita akan jadi labil, ya kan? Emosi kita meningkat, ya kan? Kekecewaan kita bertubi-tubi, dan akhirnya otak kita jadi pendek. Makanya kalau kita berdoa, yang pertama kita mendapat energi lebih. Yang kedua, jiwa kita lebih tenang, emosi kita lebih stabil. Dan yang ketiga, keputusan kita menjadi lebih mantap, saudara-saudara. Amin. Makanya apa yang dibuat oleh Hizkia, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan apa? Ia berdoa. Ingat ya Bu ya, kalau Ibu menghadapi masalah yang gak enak, Pak, ketika Bapak mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan, anak-anak muda ketika engkau melewati situasi-situasi yang menyebalkan, jangan ngomong dulu, jangan telepon siapa-siapa dulu, jangan bertindak apa-apa dulu. Langkah pertama harus ngapain Bu? Langkah pertama harus ngapain Pak? Anak-anak muda langkah pertama harus apa? Berdoa. Ketika engkau datang ke Jennifer dan berkata, Jennifer, I love you so much. Jennifer berkata, gila kali lu, ngaca dulu, ya kan? Jangan langsung sudah malamnya kecewa, pergi ke diskotik, mabuk, ya kan? Ada orang diputusin pacarnya, sampai akhirnya narkoba, ya kan? Sampai saya kenal seseorang aktif sekali di pelayanan. Dia pacaran 3 tahun, ketua kaum mudanya mengambil pacarnya. Jadi akhirnya pacarnya ini diambil sama ketua kaum mudanya. Mungkin nggak diambil, mungkin memang menyerahkan diri. Iya, karena sama-sama mau. Dan akhirnya dia ditinggalin. Dan dia tuh sakit hati banget gitu. Dan akhirnya dia narkoba, padahal orangnya baik, orangnya nggak pernah aneh-aneh. Tapi kalau dia dendam, dia sakit hati, akhirnya itu terjadi. Nah itu yang saya bilang, dalam hidup ini banyak hal-hal seperti itu yang kita nggak sangka, kita nggak duga, kita nggak kira. Tapi buat saya sederhana, selama kita masih memalingkan wajah dan kita berdoa, selalu pasti ada sesuatu yang baik. Amin. Tuhan dikatakan apa? Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian apa? Siapa yang nangis? Yang nangis bukan cuman Hizkia. Yang nangis ini raja. Saya bisa bayangkan betapa humble hatinya. Dia nangis. Bukan karena jengkelnya, bukan karena keselnya, tapi the humbleness. Ada banyak orang udah doa sama Tuhan aja masih ngotot. Tuhan, jamah saya sekarang, kalau enggak saya mundur dari pelayanan. Malaikat bilang, mundur sana. Macam-macam. Ya, itu kalau malaikatnya namanya Gilbert. Iya kan? Kita kadang-kadang nggak tahu diri. Iya kan? Permintaan kita nggak dikasih sama Tuhan. Kita mau coba ngancem lagi. Tuhan, saya udah 7 bulan terakhir bayar perpuluhan masih nggak diberkati. Sampai bulan depan masih nggak diberkati. Tuhan tahu apa akibatnya. Tuhan bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak usah, biarin aja. Emang perpuluhan saudara bikin apa sih buat Tuhan? Nggak ada urusannya apa-apa. Tuhan nggak pernah jadi miskin gara-gara saudara tidak memberi perpuluhan. Amin. Iya kan? Tuhan cuma bilang sama malaikat, itu klepnya 1 jantung, tutup sedikit. Gereja ini gereja penginjilan. Saudara kalau mau belajar menginjil,
pergi ke ICU. Itu nggak usah belajar apa-apa, cuma belajar tumpang tangan doa saja. Kalau kita mau nginjil orang, susah. Kadang-kala kita udah semangat-semangat, tuh dia tanya tentang Tritunggal. Saya selama doa di ICU belum ada yang pernah nanya saya Tritunggal. Boro-boro nanya Tritunggal, napas saja susah. Napas saya sebelah ada. Ya kan? Mau nanya Tritunggal dari mana? Selama saya melayani di ICU, kalau saya tanya, Pak mau terima, aduh, saya melayani di ICU orang dari mulai orang aneh, orang ngaco, orang percaya dukun-dukun. Saya satu kali melayani orang jimatnya banyak. Saya bilang, Pak, mau lepas jimat atau enggak? Dia malah nanya sama saya. Saya, dalam hati saya, ini kalau sehat nih, sehat, saya suruh lepas jimat, gue disantet. Tapi kalau lagi di situ ya kan, apa tidak mau dia. Saya bilang, Pak, itu jimat-jimat yang bikin berat. Kalau Bapak mau saya bakar semuanya, belum selesai saya ngomong dia bilang, Ma, ambil mau bakar aja udah. Ya, ya. Pokoknya, aduh, asal doa sudah berkuasa aja. Paling enak melayani sudah, situ aja. Paling enak. Karena kalau orang lagi sukses sudah mau injil, oh, nanyanya banyak. Ada yang nanya sama saya gini, pendeta, saya sih mau terima Yesus, tapi kan ada Protestan, ada Katolik, ada Pentakosta, ada karismatik. Masa anak tuannya pecah-pecah? Dalam hati, ya Pak, masuk aja belum udah susah. Dia masuk gereja aja belum udah nyusahin saya sebagai pendeta. Dalam hati, oh ini orang yang nangis ini apa? Raja. Makanya benar kata Yesus, kalau kita nggak seperti anak kecil, kita nggak layak dalam kerajaan sorga. Iya ya? Anak kecil tuh polos banget. Kalau dia ada apa-apa, dia nangis bener gitu. Ya kan? Nggak malu. Nah kita kadang-kala, wah sama Tuhan aja masih jaim. Makanya saya bilang di gereja ini orang nggak boleh jaim. Biasa aja. Kalau sudah hancur hati datang nangis sama Tuhan. Amin. Datang karena Alkitab bilang hati yang hancur tidak pernah kau pandang hina ya Allah. Amin. Selalu saya bilang kita harus apa adanya sama Tuhan. Makanya saya bilang kalau sudah nangis jangan nangis di depan manusia. Sudah jadi bahan ketahuan orang. Tapi di hadapan Tuhan kalau sudah mau nangis, nangis. Amin. Tapi jangan nangis cuma bunyinya doang. Ada orang nangis, Tuhan. Itu mah ajaran dari mana itu? Mau saya nangis betul-betul hancur hati. Dia nih benar-benar hancur hati sama Tuhan. Dia nangis di hadapan Tuhan, ya kan? Kemudian menangislah Hizkia dengan apa? Sangat. Luar biasa. Apa yang terjadi? Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah. Dan apa? Katakan pada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau pada hari yang ketiga, engkau pergi ke rumah Tuhan. Yesaya doesn't know what's going on. Yesaya nggak tahu apa yang terjadi. Setelah dia ngomong, dia keluar. Tapi namanya kerajaan kan gede istana, saudara-saudara. Iya kan? Belum sampai pintu istana, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia, balik. Hah? Bilang cancel. Tapi Tuhan kasih tahu, what is the reason? Karena dia berdoa dan apa mencurahkan air mata. Balik dia. Balik. Tuhan kasih tahu pada hari yang ketiga, dari hari ini, kamu akan pergi ke rumahku. Apa yang terjadi? Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambil dan ditaruhnya pada bara itu, maka dikatakan apa? Sembuhlah ia. Amin. Kenapa Hizkia sembuh? Satu kata.
doa. Kenapa Daniel bebas dari gua singa? Doa. Kenapa Sadrak Mesak Abednego terlepas dari dapur api? Karena doa. Makanya saya bilang, orang yang paling goblok adalah orang yang gak suka berdoa. Sorry saya pakai bahasa itu. Kalau kita sudah iring Tuhan, kita sudah ikut Tuhan, masih gak suka doa, saya bilang bodoh. Sebetulnya engkau harusnya terima banyak. Seharusnya engkau terima berkat. Seharusnya kau terima mujizat. Seharusnya kau terima perkara-perkara besar. Tidak bisa saya bayangkan seandainya Hizkia tidak berdoa, maka persis seperti apa yang dikatakan Yesaya akan terjadi kepadanya. Tetapi dia saya mau ingatkan buat saudara, walaupun kelihatannya kondisinya sudah sangat parah, kondisinya sudah sangat buruk, tapi selama dia masih bisa berdoa, selama dia masih mau berdoa, selama dia berdoa, ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya dalam pendahuluan saya catat begini. Menjadi warga kerajaan. Menjadi warga kerajaan berarti masuk dalam dunia supranatural. Amin. Karena kita menjadi warga kerajaan bukan secara fisik. Iya kan? Kalau kita bilang saya warga kerajaan, orang nggak ngerti. Iya kan? Tapi kan itu in the spirit. Sesuatu yang supranatural. Daging kita mati, tapi kita hidup. Bukan lagi kita yang hidup, tapi roh Allah yang di dalam kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sampai sini sudah ngerti mau saya, iya kan? Jadi kalau kita bilang kita warga kerajaan, orang nggak ngerti. Iya kan? Tapi Paulus bilang apa? Kita memang masih ada di dunia. Tapi kita bukan berasal dari dunia. Karena sekarang kita berasal dari sorga. Nah makanya saya bilang, menjadi warga kerajaan berarti hidup dalam dunia apa? Supranatural. Alkitab bilang, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Alkitab bilang, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Menjadi warga kerajaan berarti masuk dalam dunia supranatural. Karena itu, tidak dapat kita dipisahkan dari apa? Doa. Karena doa adalah nafas kehidupan supranatural kita. Iya kan? Tidak bisa kita pisahkan. Karena selalu saya bilang, kehidupan sebagai warga kerajaan tanpa doa adalah sebuah kepalsuan belaka gitu. Namun seringkali persoalannya, banyak orang percaya menjadi kecewa. Kenapa? Karena tidak mengalami kuasa dalam doa. Saya udah doa kok pendeta, ya kan? Karena banyak orang pikir berdoa itu lipat tangan, tutup mata, seperti kayak diajarin di sekolah minggu. Berdoa buat saya bukan cuma lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Ada banyak kali kita perlu berdoa dan tidak usah tutup mata. Iya kan? Soalnya lagi bawa mobil. Iya kan? Ada masalah, doa, tapi jangan tutup mata. Iya kan? Kadang-kala saya lagi bawa mobil, ada orang telepon. Mama saya bentar lagi mau masuk operasi, bisa tolong doa pendeta. Soalnya bisa bayangin nggak kalau saya tutup mata dan berdoa? Tuhan, aku berdoa, ya kan? Akhirnya kita sama-sama ketemu di rumah sakit. Dan ada banyak kali dalam hidup ini, karena intinya doa sebetulnya, buat saya doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Doa bukan soal caranya, doa bukan soal tempatnya, tapi doa soal bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan mengalami segala yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Nah, makanya saya pelajari apa sih masalah-masalah dalam doa. Kenapa seringkali kita nggak mengalami kuasa dalam doa? Dijelaskan oleh Yakobus pasal 4. Saya mau sudah ngerti betul tentang doa karena saya mau jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan ini menjadi jemaat-jemaat yang berdoa. Amin. Kita ada wadahnya, kita ada doa malam setiap hari Jumat di tempat ini dari jam 8 sampai jam 12. Dan buat saudara-saudara yang lebih senang untuk doa semalam suntuk, kita ada di Kelapa Gading, itu doa semalam malaman. Itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, ya kan? Karena saya mau setiap jemaat di sini adalah jemaat-jemaat yang apa? Suka berdoa, amin. Karena doa selalu membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Yakobus pasal 4, ayat yang ketiga.
Atau dikatakan apa? Kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu apa? Salah berdoa, sebab apa yang kamu minta tidak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Jadi doa itu yang pertama bisa apa? Salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Karena kita motivasinya salah, ya kan? Tujuannya salah. Tuhan berkati saya supaya mertua saya nggak bisa ngomong lagi sama saya, Tuhan. Lah, itu kan keliru. Yang kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu, iya kan? Daud mengalahkan Goliat, dia bilang apa? Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia bilang apa? Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi dia doa dengan motivasi yang benar gitu. Ada banyak orang dalam doa motivasinya nggak betul. Nah ini yang Alkitab bilang kita salah berdoa. Karena motivasi dalam berdoa yang pertama untuk meninggikan nama Kristus. Amin. Jadi motivasi yang benar dalam doa yang pertama untuk apa? Meninggikan nama Kristus. Ya kan? Dan yang kedua, motivasi kita dalam doa, apapun yang kita doakan, supaya hidup kita ini lebih dekat sama Tuhan. Amin. Iya kan? Kadang-kala Tuhan gak jawab doa kita, karena kalau kita diberkati nanti, kita bisa lupa diri. Makanya Tuhan belum jawab doa kita, dia mau proses kita dulu, supaya kita siap. Makanya yang pertama, kita berdoa supaya apa? Supaya dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, supaya kita bisa hidup makin dekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya apa? Supaya lewat hidup kita, kerajaan Allah dapat diluaskan. Amin. Nah, apapun yang kita doakan dengan tiga motivasi itu, jika kita sungguh-sungguh, Allah pasti melakukan perkara dahsyat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi masalah dalam doa, yang pertama kita berdoa, tapi kita salah apa? Berdoa. Karena motivasinya nggak benar. Yang kedua, apa yang menyebabkan doa kita nggak ada kuasanya, atau kita nggak mengalami kuasa dalam doa? Lihat Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam apa? Iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab dikatakan apa? Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kan kemarin oleh angin. Ayat yang ke-7, perhatikan. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima. Waduh, gak enak banget tuh. Kata firman Tuhannya tuh keras banget. Jangan bimbang. Sebab orang bimbang jangan pernah mengira. Jangan pernah bermimpi. Jangan pernah berharap bahwa dia akan mendapat sesuatu. Jadi yang kedua, kenapa kita gak dapat apa-apa? Karena kita doa dalam apa? Kebimbangan. Ya kan? Kita doa tapi aduh Tuhan bisa gak ya? Aduh Tuhan tapi aduh ini gimana ya Tuhan ya? Aduh. Jadi kemarin ada orang telepon saya di program radio. Kan kita setiap Senin dari jam 10 sampai jam 12 ada di Hotline. Lalu lagi ngomong ada satu ibu, wah ini suami saya begini. Lalu karena itu saya jadi sakit. Terus saya bilang, ibu mesti menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya saya sudah serahkan. Kau sudah serahkan, kau sakit. Ya dia datang lagi. Saya bilang, itu berarti ibu belum serahkan. Ya tapi saya udah serahin. Cuma terlalu berat, jadi mungkin ya turun lagi. Saya bilang, bagaimana sih ini ibu? Ini orang kayak begini yang bikin lakinya jengkel memang. Ya kan? Sama pendeta aja ngeyel gitu. Loh, kalau saya sudah menyerahkan, saya punya kunci mobil, saya bilang sama Pak Julius, tolong dong, ini mobil dipakai untuk pelayanan, ini saya serahin kuncinya. Waktu saya serahin kuncinya, berarti kuncinya di tangan Pak Julius. Saya udah gak punya lagi. Amin. Jadi konsep menyerahkan kepada Tuhan sesederhana itu. Saya ada masalah, saya ada pergumulan, saya gak perlu bimbang. Saya taruh dalam tangan Tuhan. Dan saya tahu Tuhan akan menyelesaikan yang tepat pada waktunya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau saya masih pikirin lagi, berarti saya belum beriman. Amin.
Makanya Paulus bilang sama orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, silver and gold have I none. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret. Bangkit, bangun, dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Pegang oleh Petrus, dan Petrus membantunya berdiri. Amin. Dia tidak bilang, coba jalan deh. Bisa nggak ya? Bisa. Oh belum ya, belum. Oh iya, bulan depan kali ya. Itu yang saya bilang. Kenapa? Karena kalau kita punya iman, harus disertai dengan tindakan. Jangan pernah bimbang. Karena selalu saya bilang, doa dengan kebimbangan, sama juga tidak berdoa. Karena Alkitab bilang, orang demikian janganlah pernah berharap bahwa dia akan dapat sesuatu dari Tuhan. Yang ketiga, lihat Yesaya 59. Saya mau sudah ngerti pokok-pokoknya dulu. Sehingga seperti saya doakan selalu, bahwa jemaat ini menjadi jemaat yang suka berdoa. Amin. A prayer congregation. Jemaat yang suka berdoa. Saya berdoa sehingga ibadah-ibadah doa malam kita lebih banyak dihadiri orang karena kita telah menjadi pribadi-pribadi yang suka berdoa. Amin. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya dikatakan apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan apa? Pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Mendengar. Jadi jelas, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan kalimat ini. Sehingga ia tidak mendengar. Jadi yang ketiga masalah dalam doa, yaitu doa dalam dosa. Orang kalau doa tapi hidupnya dosa, walaupun punya iman, walaupun doanya mantap, walaupun doanya bagaimanapun saya mau bilang, tidak akan pernah terjawab. Amin. Yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu yaitu segala dosamu. Satu-satunya doa yang bisa dijawab ketika kita hidup dalam dosa adalah doa pengakuan dosa. Amin. Satu-satunya doa yang bisa dijawab waktu kita masih hidup dalam dosa adalah doa apa? Pengakuan dosa. Doa pertobatan. Makanya kalau sudah sadar ada dosa, nggak usah minta macem-macem dulu, beresin dulu. Iya kan? Saya ingat waktu saya bahas tentang Nehemia kan, waktu saya bahas tentang visi kan. Nehemia sebelum minta apapun dari Tuhan, dia bilang, Tuhan ampuni dosa kami, dosa nenek moyang kami, dosa kaum keluarga kami, bahkan dosa-dosa kami. Karena Nehemia menyadari betul, sebelum saya ngomong tentang vision sama Tuhan, sebelum saya minta apapun, saya harus bereskan dulu dosa saya. Amin. Saudara mau doa sambil nungging kek, saudara mau doa sambil berteriak kek, saudara mau berdoa sampai puasa kek, tapi kalau dosa sudah nggak beresin, nggak akan pernah terjawab doa itu. Amin. Makanya selalu saya bilang beresin dulu dosa kita. Iya kan? Dosa-dosa kesombongan kita, dosa-dosa keegoisan kita, dosa-dosa sok tahu kita. Beresin dulu sama Tuhan. Waktu kita mulai beresin sama Tuhan, baru kita mulai lihat. Itu seperti kayak awan tembaga. Iya kan? Tuhan mau kasih apapun gak pernah bisa nyampe. Kita mau bawa naik apapun tidak pernah bisa naik. Seperti ada awan tembaga. Tetapi waktu kita doa terobosan, pengakuan dosa, pertobatan, itu awan tembaga itu terbuka. Berkat Tuhan dapat turun. Doa kita naik ke hadirat Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada apa? Rencanamu yang gagal. Jadi yang keempat, masalah dalam doa yaitu doa tanpa apa? Pengertian. Makanya Ayub tadinya sembarang berdoa, tapi waktu dia mulai ngerti firman, dia tahu, Tuhan, aku tahu tidak rencanamu yang gagal. Makanya saya bilang,
doa yang paling mantap adalah doa yang berlandaskan pada firman. Amin. Ketika saudara berdoa, Tuhan, seperti firman-Mu katakan, ya kan? Dan saudara ngerti itu tertulis dalam firman, pegang karena itu janji Tuhan. Amin. Itu sebabnya Yesus mengusir setan dengan kalimat apa? Ada tertulis. Amin. Manusia hidup bukan dari roti saja. Makanya pastikan kalau saudara doa, khususnya doa-doa yang berat atau apapun, pegang firman, ucapkan firman, jadikan itu dasar doa saudara. Itu yang saya sebut doa dalam pengertian, ya kan? Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat yang sakit, karena firman-Mu berkata oleh bilur Kristus kami yang percaya disembuhkan, amin. Dan kita nggak bisa lari kalau itu sudah firman. Setan mau intimidasi kita apapun, itu sudah firman kok. Bapak, aku berdoa buat suamiku, karena firman Tuhan katakan satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan, amin. Bapak, aku berdoa buat anakku yang sudah menikah 5 tahun tetapi belum punya anak. Firman-Mu berkata dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Kita imani janji firman Tuhan itu. Amin. Itu yang saya bilang, doa dengan pengertian. Jadi makanya saya bilang, doa sama firman itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Iya kan? Doa dengan firman dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang suka berdoa gak suka baca Alkitab, buat saya ngaco. Iya kan? Orang suka baca Alkitab, gak suka berdoa, buat saya sama ngaconya, saudara-saudara. Karena orang yang suka baca Alkitab pasti senang berdoa. Amin. Orang kalau senang baca Alkitab pasti rajin berdoa. Dan orang kalau suka berdoa pasti senang untuk menggali firman. Amin. Sehingga doa kita tuh lebih terarah, ya kan? Sehingga kita doa tidak dalam kebencian dan kedendaman. Karena kita punya pengertian. Bahwa Alkitab bilang kalau kamu tidak pernah mau mengampuni orang yang bersalah, maka Bapamu di sorga juga tidak akan pernah mengampuni kesalahanmu. Jadi ada banyak orang doa lalu belum dijawab-jawab. Kenapa? Ya, saudaranya sendiri masih dendam. Saudaranya sendiri masih ada kebencian. Lalu saudara bingung, kenapa ya doa saya nggak dijawab? Makanya saya bilang, dendam itu merugikan. Iya kan? Dianya enak-enak tidur ngorok sampai terngiler-ngiler. Doa lu jadi nggak dijawab. Persoalannya kenapa? Cuman karena kita masih ada apa? Dendam, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan kekecewaan. Abis gimana ya pendeta ya? Saya sih udah ngampunin pendeta. Tapi kalau soal melupakan, terlalu sakit untuk dilupakan. Nah itu kan, kita kadang-kadang punya bahasa-bahasa satanik begitu kan. Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, buang semua omong-omong yang gak benar itu. Itu cukup menyengsarakan kita. Hari ini kita cuma bilang, Tuhan, saya harus doa dengan pengertian. Dan di situ saya melihat kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, apa prinsip-prinsip doa? Supaya doa kita mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Lihat, kembali ke 2 Raja-Raja 20 tadi. 2 Raja-Raja 20. Ya kan? Saya mau, ini saya sampaikan lambat-lambat buat saudara. Supaya saudara betul-betul ngerti pokok-pokoknya. Karena saya mau setiap saudara makin bertumbuh di dalam terang Tuhan. 2 Raja-Raja 20. Ayatnya yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan apa? Tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Jadi yang pertama, memiliki kehidupan yang benar dengan Tuhan. Jadi orang kalau doa, makanya saya bilang salah satu hambatan doa adalah dosa. Jadi makanya selalu saya bilang, kalau kita mau masuk dalam doa, kita harus make sure kita belajar memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena selalu saya bilang, berdoa tanpa memiliki kehidupan yang benar adalah kejahatan. Kalau saya berdoa, tetapi hidup saya tidak benar, sementara saya juga tidak mau mengakui dosa saya, sementara saya juga tidak mau bertobat, bukankah itu jahat? Kalau gitu kita doa untuk apa dong? Untuk maksa Tuhan? Emangnya kita pikir Tuhan nggak tahu? Itu berarti kita bukan sedang berdoa, tapi kita sebenarnya sedang apa? Mempermainkan Tuhan. Kan pantasnya kalau kita tahu kita salah, pantasnya kalau kita tahu kita nggak benar, pantasnya kalau kita tahu kita berdosa, kita harus apa?
bertobat. Iya kan? Tapi ketika kita udah tahu salah dan kita tetap menyembunyikan itu, kita tetap memaksa Tuhan dalam doa, buat saya itu bukan berdoa, tapi itu sedang apa? Mempermainkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana memiliki prinsip doa yang benar? Yang kedua, masih di ayat yang ketiga bagian terakhir dikatakan apa? Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, memiliki sifat desperate. Ya kan? Desperation. Jadi satu perasaan di mana kita berkata, Tuhan, kalau nggak Tuhan tolong saya tidak akan pernah bisa tertolong. Amin. Itu desperate. Ya kan? Wanita pendaran 12 tahun dia desperate. Dia bilang, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dengan lain kata, aku gak mungkin lari kemana-mana. Dimanapun tidak akan ada pertolongan. Satu-satunya tempat yang dapat menolong aku adalah Yesus. Amin. Iya kan? Makanya selalu saya bilang, saya kalau doa yang susah-susah, cancer, tumor, ya kan? Jantung, pokoknya doa sakit yang susah-susah gitu, paling senang doain orang susah. Orang susah kalau sakit cancer, didoain sama pendeta, itu mantap sekali imannya. Karena seandainya Tuhan tidak menyembuhkan, dia juga nggak bisa pergi ke rumah sakit. Nah repotnya kalau doain orang kaya. Pendeta tolong doain pendeta. Ini ada cancer pendeta. Nanti mungkin kalau seminggu belum ada perubahan, saya mau ke Singapura. Dalam hati saya, kita juga doain buat apa? Dia juga memang udah ada niat. Ya. Paling enak tuh doain orang. Kalau dia udah kemana-mana, ya kan? Apalagi kalau dia orang kaya begitu, dia udah kemana-mana sampai ke Cina, ke Tibet segala macam. Semua udah hands up. Berapa hari yang lalu saya harus doain orang dalam kapasitas seperti itu. Kaya sekali, punya segala macam. Dan dia udah kedatang kemanapun. Siapapun yang bisa didatangin, udah didatengin. Waduh, segala sampai Tibet, bayangin aja. Sampai Tibet. Di pegunungan. Udah segala macam doain. Segala macam pengobatan jenis apa juga. Sampai ada yang itu kan, minum kencing sendiri. Ya kan? Ada tuh pengobatan yang begitu tuh. Iya, dia minum sendiri, dia buang sendiri, dia minum sendiri. Ya kan? Dia putar aja dirinya sendiri. Ya kan? Setan bilang gila, gua aja nggak mau, tolol. Ya kan? Tapi kata orang pintar bener katanya, ya nggak apa-apa, biarin aja. Ya kan? Cuman mikir aja gitu. Ada orang yang ngotot sama saya, tapi itu betul loh pendeta. Iya nggak apa-apa. Minum aja Pak. Kalau kurang saya bisa kasih bantuan. Gratis. Ya. Itu perbuatan yang paling geli yang pernah ada di muka bumi itu dalam hati saya itu. Boleh dihitung secara kedokteran apa segala macam, tapi udahlah. Jangan yang aneh-aneh begitulah. Saya setan juga geli tuh ngeliat itu bener. Setan bilang, aduh lu kok manusia tapi goblok begitu sih. Gua aja setan gak mau. Saudara, segala macam pengobatan. Udah terbaring, dokter bilang tinggal 4 bulan. Panggil. Saya bilang, Pak, saya nggak doain Bapak. Saya nggak doain. Percuma saya doain juga. Segala macam pengobatan kan Bapak udah buat saya nggak bisa sembuhin, siapa juga nggak bisa sembuhin. Saya cuma bilang asal Bapak mau bertobat, Bapak mau terima Yesus, Bapak mau percaya Yesus itu Tuhan, Bapak akan sembuh. Dia bilang, percaya. Saya bilang, yang kemarin-kemarin juga Bapak percaya. Akhirnya terus kita ngomong sebentar, sampai dia bilang, iya pendeta. Saya salah, dia cerita, dulu waktu saya kecil saya udah pernah dengar tentang Yesus. Dan saya tahu, tapi terus kemudian saya tinggalin apa segala macam. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak percaya, Yesus pasti sembuhin Bapak, ya. Bye, saya jalan. Dalam hati saya percuma, saya tumpang tangan, percuma. Karena dia akan mikir, ini pengobatan lain. Nah,
siapa yang lebih mantap. Jadi saya cuma dibandingin salah satu dukun yang dia tahu gitu, kayak gitu. Mantap nggak dia ya kan? Mendingan saya lepasin aja, ya kan? Keluarganya juga bukan orang Kristen, dia mikir juga kalau nggak sembuh, oh dukun yang terakhir itu kurang mantap, ya kan? Mendingan saya lepasin. Saya bilang pokoknya kalau Bapak terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Bapak percaya, karena umurnya belum harus mati. Umurnya baru 49 apa 50. Saya umur 50 rumah belum jadi. Belum, nanti sampai di atas bocor-bocor masih belum jadi. Kata Alkitab masa hidup manusia 70, kalau kuat 80. 50 belum waktunya mati. Saya bilang kalau Bapak mau tinggalin semuanya percaya Yesus. 2-3 hari kemarin dia telepon, keluarganya telepon saya bilang, pendeta ada banyak kemajuan. Saya bilang nggak usah lapor saya kan nggak doain. Saya bilang gitu, saya kan cuma kasih tahu. Tapi benar pendeta, ada banyak kemajuan. Saya bilang bukan karena saya, itu karena Yesus. Dia yang percaya, karena kayak begitu cuman Yesus saja. Amin. Cuman Yesus saja. Iya kan? Tapi kalau penyakit lain doain, lu jangan ikut-ikutan lu. Iya kan? Kan saya kan tergantung gimana bos di atas. Kalau bos di atas bilang jangan doain, jangan. Tergantung bos. Lu jangan ikut-ikutan gua lagi. Besok-besok ada orang sakit. Enggak usah doain. Pokoknya terima Yesus, bye. Orang bilang, orang-orang dari Globe lagunya kelewatan ya gitu. Nggak, ini kasus tertentu gitu. Akhirnya saya doa, saya tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan begini? Terus Tuhan seperti ajarin saya sederhana banget gitu, bahwa buat dia, siapapun sejauh, karena dia adalah orang kaya, siapapun bisa dia panggil. Ya kan, siapapun pasti akan coba berbuat yang terbaik. Ketemu model kayak saya gitu, yang agak antik-antik sedikit gitu ya kan. Ya kan saya manusia, nggak manusia langka. Buat saya sih sederhana aja. Iya kan? Buat saya doa itu, ya kan? Asal seorang itu desperate, asal seorang itu betul-betul, Lord, there is no other way. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Selama kita masih punya ban serep, Tuhan gak nolong kita. Amin. Tapi selama kita udah lepasin semua dan bilang, Lord, I just want to see you. Tuhan, pokoknya saya cuma mau lihat Engkau, saya cuma mau percaya kepadamu, di situ kemenangan akan tersedia. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, Yesaya 38 ayat 20. Ini juga sebetulnya cerita tentang Hizkia, cuma lebih panjang di sini. Ayat 20. Kenapa doanya dijawab? Karena dia memiliki kehidupan yang benar. Memiliki sifat desperate. Lalu Yesaya 38 ayat 20, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami, apa? Di rumah Tuhan. Jadi yang ketiga, dia memiliki tujuan yang apa? Besar. Ya kan? Makanya kalau kita berdoa, kadang-kala dalam masa-masa tertentu dalam doa kita perlu ada nazar sama Tuhan. Apa artinya nazar? Sebuah komitmen, setelah saya menerima sesuatu dari Tuhan, saya akan melakukan sesuatu. Nah, tapi Alkitab bilang begini, kalau kamu bernazar, genapilah nazarmu. Amin. Karena Tuhan memperhitungkannya. Nah, ternyata Hizkia ini memiliki nazar. Karena Tuhan datang menyelamatkan aku hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Artinya, karena Tuhan menyembuhkan aku, seumur hidupku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi kita harus punya nazar, memiliki tujuan yang besar untuk sesuatu buat Tuhan. Yesaya 38 ayat 18 sampai 19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi yang keempat, prinsip doa harus memiliki hati yang bersyukur. Iman bukan berarti membuat kita tidak ada syukur. Kadang-kadang orang bilang, ya kita mesti beriman, oh, Tuhan pokoknya. Loh, tapi dalam iman perlu ada syukur. Tuhan, saya percaya Tuhan beri saya yang terbaik, tapi saya imani untuk hal yang dahsyat yang Tuhan berikan buat saya. Amin. Tanpa syukur, iman adalah sebuah hayalan belaka. Tetapi ketika kita percaya dan kita bersyukur, iman kita menuntun kita masuk dalam kuasa Tuhan yang sempurna. Amin.
Yang kelima, apa prinsip doa? Memiliki pengenalan akan apa? Janji Tuhan. Itu yang saya jelaskan tadi. Kita harus doa dengan apa? Pengertian. Karena kalau kita tidak pegang janji Tuhan, makanya saya bilang, setiap kali berdoa, apalagi doa-doa spesial, landaskan firman Tuhan di dalamnya. Tuhan, aku percaya. Firman Tuhan katakan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Aku percaya anakku tidak akan hidup susah, akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya kan? Ketika kita tahu janji Tuhan, maka doa kita menjadi doa yang mantap, saudara-saudara. Amin. Nah, apa yang perlu dibereskan dalam doa? Ada 5 hal penting yang perlu dibereskan dalam doa. Itu hati kita. Doa dengan hati adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau di hati kita ada dendam, ada kepahitan, ada kesombongan, sulit kita mendapat jawaban doa. Karena Alkitab bilang, orang yang sombong tidak aku suka. Alkitab bilang, kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni segala kesalahanmu. Jadi makanya sebelum kita berdoa, periksa hati kita. Tuhan, saya tidak boleh punya hati yang dendam, hati yang sombong, hati yang pahit, hati yang serakah. Karena hati saya menentukan keberhasilan doa kita. Yang kedua, apalagi yang harus kita perhatikan dalam doa, hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Dalam berdoa kita harus bereskan. Makanya waktu Yesus ajarkan doa, Yesus bilang apa? Ketika kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Amin. Itu bicara tentang apa? Relation. Tuhan sedang bilang, dalam doa kamu bukan datang kepada Tuhan sebagai hamba. Tetapi dalam doa kamu datang sebagai anak kepada Bapa. Ya kan? Berarti hubungan yang benar kepada Tuhan. Makanya perlu ada syukur. Karena selalu saya bilang gini, kalaupun Tuhan gak jawab doa kita, dia tetap Tuhan yang baik kan. Amin. Kalaupun Tuhan belum buat mujizat buat kita, dia tetap Bapa yang bertanggung jawab kan. Kenapa? Karena dia tetap Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Lalu yang ketiga yang perlu dibereskan dalam doa, yaitu pengenalan akan firman. Makanya saya bilang di gereja ini sudah harus menjadi orang percaya yang suka berdoa. Nah, itu sebabnya sudah harus tetap bergaul dengan firman. Karena firman dengan doa, 2 hal yang saling melengkapi. Saya berdoa tanpa firman, doa saya doa yang tanpa arah. Tetapi saya baca Alkitab tanpa saya berdoa, maka saya tidak mengalami apa-apa. Tapi waktu saya berdoa, saya baca Alkitab dan saya berdoa, di situ saya menjadi anak-anak raja yang berkuasa, ya kan? Selanjutnya, apa yang perlu dibereskan dalam doa yaitu apa? Iman kita. Karena Alkitab bilang sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Doa harus disertai dengan iman. Alkitab bilang jangan bimbang. Apa saja yang kamu ucapkan, jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Dan kembali iman tidak bisa dipisahkan dari apa? Firman, Bu. Tidak bisa itu. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan apa? Firman, ya kan? Makanya waktu sudah berdoa punya iman. Percaya aja Tuhan, saya percaya. Ya kan? Makanya kata amin sebetulnya itu membuktikan keyakinan kita. Jadilah demikian. Itu arti kata amin. Jadi amin bukan artinya selesai. Ada banyak orang pikir amin itu artinya, oh amin itu artinya sekian. Ya kan? Bapak aku berdoa, ujung-ujungnya sekian. Ya kan? Itu sinetron. Ya kan? Ya kan? Sinetron episode terakhir sekian. Kalau belum episode terakhir, bersambung minggu depan. Ya kan? Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, amin itu artinya jadilah demikian. Jadi waktu kita bilang amin, artinya kita punya iman. Makanya hurufnya cuma dibalik-balik. Ya kan? Kalau nggak ada iman, jangan bilang amin sama Tuhan. Bye-bye Tuhan. Nah itu dia. Jadi kalau punya iman, bilang apa? Amin. Kalau nggak punya iman, bye-bye Tuhan. Bersambung. Nah itu dia. Selanjutnya, ya kan? Jadi yang perlu dibereskan dalam doa, hati kita, hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan akan firman, iman kita. Dan yang kelima, jiwa atau semangat yang memberi. Kenapa? Karena doa juga sebetulnya kan kita minta sesuatu, iya kan? Nah, kalau kita minta sesuatu, kitanya juga tidak pernah memberi, iya kan? Maka akhirnya kita punya jiwa hanya jiwa yang saya sebut
a beggar mentality. Mental seorang pengemis. Pak, kasihan Pak, Tuhan kasih ini. Dan Tuhan gak akan respect dengan orang seperti itu. Coba saudara pelajari. Orang-orang yang doanya penuh dengan jawaban adalah orang-orang yang punya jiwa memberi. Saya terima supaya saya dapat berbagi. Saya terima supaya saya dapat menjadi saksi. Saya terima supaya lewat hidup saya banyak hal yang dahsyat yang Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Jadi ingat ya, kadangkala kita tidak dapat jawaban doa karena jiwa kita masih jiwa pengemis, ya kan? Kita cuma minta, tapi kita nggak tahu ini kalau saya dapat tujuannya untuk apa gitu ya kan. Tapi ketika saya ngerti, iya ya Tuhan ya, supaya lewat hidup saya banyak hal yang baik yang terjadi, di situ Tuhan melakukan perkara besar. Selanjutnya, apa sih hakikat doa? Saya catat di sini ada 4 hal penting. Yang pertama, doa adalah senjata. Bu, Pak, senjata kita adalah doa. Orang dunia senjatanya uang, orang dunia senjatanya liciknya, orang dunia senjatanya mulutnya, orang dunia senjatanya adalah kenalan-kenalannya, ya kan? Orang dunia senjatanya adalah kekuatan, kemampuan, kehebatannya. Kita senjatanya doa. Orang ngomongin kita, apa yang harus kita buat, Bu? Doa. Sebelum kita kenal Tuhan, kalau orang ngomongin kita samperin. Lu nggak tahu ya? Saudara gue Kapolres, Kapolsek, Kapolwil, Kapoltabes, Kapol lainnya, ya kan? Ya kan? Sebelum kita kenal Tuhan, begitu kelakuan kita. Tapi setelah kita kenal Tuhan, Bu, ya kan? Setelah kita kenal Tuhan, Pak, kalau ada masalah apa yang kita buat? This is my best weapon ever. Inilah senjata yang terbaik yang kita bisa buat. When we pray, waktu kita berdoa, apa yang tidak pernah kita pikirkan akan Tuhan sediakan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah senjata saya. Ketika suami bawa pulang uang 1 juta, anak 3 hidup di kota Jakarta, cukup nggak Ibu? Boro-boro, ya kan? Berat, beruang sekolah belum, kontrakan rumah belum, bingung, ya kan? Sebagai hamba Allah saya mau bilang sama saudara, selama kita masih bisa berdoa, doa. Karena selama kita masih bisa berdoa, sesuatu yang baik akan terjadi. Amin. Yang kedua saya pelajari, doa bukan hanya senjata, tapi doa juga adalah benteng. Doa membentengi kita. Ketika di usaha saudara, ada seorang janda yang agresif. Mungkin saudara menatap, pendeta janda dibawa-bawa. Lo enggak, seandainya, ya kan? Kan ada janda yang baik juga, ya kan? Emang semua janda begitu, ya kan? Enggak, ada banyak janda yang penuh Roh Kudus dan selalu ada di pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ada juga kan janda yang seperti kayak layangan putus merindukan dahan, ya kan? Saya mau bilang apa? Dunia ini sudah terbalik. Orang Belanda bilang begini, the world start op zijn kop. Dunia ini sudah berdiri di atas kepalanya. Dan saya mau bilang sama saudara, ya kan? Hari-hari ini, ya ilah. Ada ibu-ibu yang bilang, pendeta, laki-laki itu pendeta gila, laki-laki itu buaya. Saya mau bilang, buayanya ada buaya jantan, ada buaya betina. Iya kan? Kenapa ibu laki-laki buaya? Laki-laki pendeta tidak boleh lihat perempuan jadi. Saya mau bilang, kalau laki-laki berselingkuh, dia selingkuhnya sama siapa? Perempuan kan? Nah perempuan itu tahu nggak bahwa laki itu udah punya istri? Tahu kan? Sama buayanya kan? Cuman buaya itu buaya betina. Jangan cuma salahkan laki-laki, Bu. Saya mau bilang zaman sekarang perempuan gila banget. Perempuan kalau gila lebih gila dari laki-laki, Bu. Iya kan? Laki-laki kalau berselingkuh tidak mau ceraikan istrinya, itu gaya laki-laki. Tapi perempuan kalau berselingkuh, anaknya pun mau dibunuh. Bapak-bapak kalau berselingkuh, lihat anaknya masih gemes, nang nindung, ya kan? Iya. Makanya kan sampai ada istilah, kalau lihat anak orang ingat anak sendiri, lihat istri orang lupa istri sendiri. Iya, itu ada istilahnya. Orang dunia punya istilah begitu. Lihat anak orang ingat anak sendiri, lihat anak orang langsung telepon anaknya, sayang, lagi ngapain? Nah, iya kan? Iya kan? Pas lihat istri orang matiin handphone, lupa istri sendiri. Iya kan? Jangan ketawa Pak, sadar. Biarin ibu-ibu ketawa, bapak-bapak sadar.
Dikasih tahu gini Bapak mau, gila kartu gue dibuka sama Gilbert. Tahu nggak saudara, selama engkau masih berdoa, engkau tidak akan pernah hidup kekurangan. Selama engkau masih bisa berdoa, masih ada berkat yang turun dalam hidup saudara. Selama engkau masih bisa berdoa, pasti ada pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saya ingin cerita tentang ibu janda itu yang berjumpa dengan Elisa. Ibu janda ini punya utang banyak, padahal suaminya adalah nabi. Dan apa yang terjadi? Elisa bilang begini, apa yang ada dalam rumah kamu? Itu yang saya senang dengan Tuhan. Tuhan itu selalu mulai dengan apa yang ada. Tuhan tidak pernah mulai dengan apa yang tidak ada. Makanya selalu saya bilang, dalam Yesus ada jalan keluar. Kenapa? Karena Yesus selalu mulai dengan apa yang ada. Apa yang ada pada kamu? Dia bilang hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu dia bilang, oke, sekarang ambil bejana-bejana dari tetangga-tetangga kamu, jangan sedikit. Lalu tuangkan minyak itu. Dan soalnya gue yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang. Selama masih ada doa, selalu akan ada berkat yang luar biasa. Amin. Makanya saya doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan yang mempercayakan jemaat ini kepada saya. Tuhan juga yang menjamah sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang suka berdoa. Karena saya boleh mengajar apapun buat saudara di tempat ini. Tapi kalau saudaranya nggak suka berdoa, saudara nggak akan lihat apa-apa. Saya boleh mengajar apapun buat saudara di tempat ini. Tapi saya bilang pengajaran tidak akan menjadikan hidup saudara hebat. Tapi doa yang menjadikan hidup saudara hebat. Amin. Dan yang keempat, hakikat doa. Doa adalah, ini yang saya senang, doa adalah hiburan. Sama-sama bilang sama saya, hiburan. Amin. Doa itu hiburan. Orang kalau berdoa, Musa berdoa dan wajahnya seperti malaikat, kata Alkitab. Amin. Orang kalau selesai doa tuh wajahnya harus cerah, saudara. Amin. Orang itu kok doa itu hiburan. Makanya saya nggak setuju orang bilang, pendeta, saya berdoa sampai, aduh pendeta, saya berdoa sampai udah capek pendeta. Saya mau doa buat suami saya sampai kapan pendeta? Saya doa udah capek. Saya mau tanya, lu doa ngapain? Jangan-jangan lu doa sambil push up. Mending kalau bisa push up. Ada orang bisa push but never up. Saya nggak percaya orang doa bisa capek. Ya kan? Yang saya percaya doa itu justru mendatangkan hiburan. Doa kita benar, kita serahkan semuanya pada Tuhan, kita dapat kelegaan. Amin. Jadi kalau dalam doa kita tuh rasa jenuh, ada yang nggak beres. Karena justru waktu kita doa, kita lepaskan semuanya. Sukacita damai sejahtera kita diraih oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan. Nah, sebagai penutup saya tekankan di sini, yang menjadikan kita kuat dan penuh sukacita dalam keberadaan kita sebagai warga kerajaan sorga justru adalah doa. Karena melalui doa ada 3 hal luar biasa yang akan terjadi. Yang pertama, kita mengerti isi hati Tuhan. Yang kedua, kita beroleh kekuatan. Dan yang ketiga, kita merebut mujizat. Jadi waktu kita doa, kita ngerti isi hati Tuhan. Kita punya vision, kita diarahkan, kita bisa ngambil keputusan yang tepat. Dan juga kita beroleh kekuatan. Tapi lewat doa juga, apa yang kita pikir mustahil, apa yang kita pikir nggak mungkin. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen itu hidup yang sukacita. Kalau kita udah nggak tahu lagi mesti buat apa, kita lipat tangan, kita berlutut, kita berdoa. Kita tahu, sorga terbuka, berkat dicurahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin.